Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai energi dalam sistem kehidupan. Tetapi sebelum masuk ke dalam materi, ibu ingatkan untuk jangan lupa mengisi absen yang telah ibu sediakan di Google Classroom. Nah, masuk ke dalam materi. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dari energi. Lalu yang kedua, siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk energi. Lalu yang ketiga, siswa mampu menjelaskan perubahan energi. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan hukum kekekalan energi. Nah, apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk mengubah sesuatu. Contohnya seperti pembangkit listrik, lampu, atau kegiatan yang menguras tenaga. Nah, jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau juga melakukan suatu perubahan. Nah, bentuk-bentuk energi. Energi memiliki dua bentuk, yaitu akibat geraknya dan akibat porosnya. Energi yang dimiliki oleh benda bergerak disebut dengan energi kinetik. Sedangkan energi yang dimiliki benda akibat posisinya disebut dengan energi potensial. Nah, masuk ke dalam energi kinetik, segala sesuatu yang bergerak memiliki energi. Sebagai contoh, bola biliar yang disodokkan akan bergerak dan menumbuk bola lain. Bola yang ditumbuk akan bergerak. Bola yang bergerak akan menumbuk bola lain, memiliki energi sehingga dapat menggerakkan bola lain. Nah, energi yang dimiliki oleh benda bergerak dinamakan energi kinetik. Nah, contohnya tadi seperti mobil. Mobil yang bergerak lebih cepat akan menghabiskan lebih banyak bahan bakar atau bensin. Artinya, mobil yang bergerak dengan kecepatan 60 km per jam memiliki energi kinetik lebih besar daripada mobil yang bergerak dengan kecepatan 40 km saja. Bagaimana dengan kendaraan yang bergerak dengan kecepatan sama tetapi massanya berbeda? Kendaraan yang memiliki massa lebih besar lebih sulit dihentikan sehingga energi kinetiknya lebih besar. Karena kendaraan yang memiliki massa lebih besar tadi, mobilnya itu jadi laju. Jadi sulit dihentikan sehingga energi kinetiknya lebih besar. Energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Nah, persamaan yang digunakan sebagai berikut. EK sama dengan, EK itu energi kinetik sama dengan 1/2 dikali M dikali V pangkat 2. M-nya adalah massa benda, V-nya adalah kecepatan benda. Lalu, masuk ke dalam energi potensial. Setiap benda menyimpan energi potensial. Sebagai contoh, buah yang berada di atas pohon mempunyai potensi untuk jatuh karena buah mendapat pengaruh gaya gravitasi bumi. Ketinggian buah menyebabkan benda memiliki energi potensial. Kayu-kayu di hutan juga menyimpan energi potensial dalam bentuk senyawa kimia. Oleh karena itu, energi potensial yang didefinisikan sebagai energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau strukturnya. Bola yang dilepas dari ketinggian tertentu memiliki energi potensial gravitasi akibat tarikan gaya gravitasi bumi. Energi inilah yang menyebabkan bola dapat jatuh ke lantai. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda akibat kedudukan atau posisinya di atas permukaan bumi. Energi ini dipengaruhi oleh massa benda dan ketinggian benda. Hubungan massa benda dan ketinggian benda terhadap energi potensial dinyatakan dengan persamaan berikut. EP sama dengan MGH sama dengan WH. EP tadi adalah energi potensial, M-nya massa benda, G-nya percepatan gravitasi bumi, H-nya tinggi benda, dan W-nya berat benda atau Newton. Nah, perubahan energi. Jadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Jadi penjelasannya, dalam perubahan energi listrik menjadi energi panas ini, listrik yang dialirkan ke suatu benda diubah menjadi panas oleh benda tersebut. Perubahan energi panas pada saat menggunakan setrika listrik, kompor listrik, dan solder. Nah, saat setrika listrik dihubungkan dengan listrik, tidak lama kemudian setrika menjadi panas sehingga dapat digunakan untuk menghaluskan baju. Nah, selanjutnya ada energi kimia menjadi energi cahaya dan panas. Perubahan ini terjadi pada baterai yang digunakan untuk menyalakan lampu. Jika kutub-kutub baterai yang telah dihubungkan dengan kabel dihubungkan ke lampu listrik, lampu akan menyala. Setelah beberapa saat, jika lampu kita pegang akan terasa panas.
Peristiwa tersebut menunjukkan adanya perubahan energi kimia menjadi energi panas, lalu berubah menjadi energi cahaya dan energi panas. Lalu ada energi gerak menjadi energi bunyi. Apabila kita memukul suatu benda ke benda lain, akan terdengar berbunyi. Bunyi benturan benda-benda tersebut, peristiwa itu menunjukkan terjadinya perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, selanjutnya itu pada saat kita menggosok-gosokkan dua benda, lama-kelamaan timbul panas dan pada permukaan yang digosokkan. Misal kedua telapak tangan yang digosokkan, lama-kelamaan telapak tangan tersebut terasa panas. Menggosokkan tangan merupakan energi gerak. Jadi, di sini energi gerak berubah menjadi energi panas. Sedangkan panas merupakan energi panas. Nah, di sini di kolom terakhir adalah energi gerak menjadi energi panas. Lalu hukum kekekalan energi. Benda yang jatuh dari ketinggian tertentu atau benda yang dilemparkan ke atas akan selalu mengalami perubahan bentuk energi. Perubahan bentuk energi yang terjadi adalah energi potensial ke energi kinetik dan sebaliknya. Dari energi kinetik ke energi potensial sepanjang gerakan benda. Jumlah energi potensial atau EP dan energi kinetik atau EK selalu sama atau tetap konstan apabila tidak ada gaya dari luar yang mempengaruhinya. Persamaan secara sistematis sebagai berikut. EP ditambah EK sama dengan C. Dalam hal ini, C merupakan bilangan konstan dan merupakan bentuk dari energi mekanik atau EM. Hubungan antara energi potensial EP dan energi kinetik EK menjadi dasar hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan jumlah energi potensial dan energi kinetik di dalam medan gravitasi adalah sama. Nah, contohnya EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB sama dengan EPC ditambah EKC. Banyak energi kinetik berasal dari energi potensial. Air berkecepatan tinggi yang memutar turbin berasal dari energi potensial gravitasi. Nah, ini adalah contohnya EK, energi kinetik, bolanya yang dijatuhkan, EP-nya adalah tetap, EP ditambah EK sama dengan EM-nya tetap, sama juga sampai dia jatuh ke EK maksimal. Nah, contoh soal, sebuah pegas memiliki konstanta sebesar 200 Newton. Saat pegas ditekan sejauh 20 cm, berapa energi yang tersimpan oleh pegas? Nah, penyelesaiannya diketahui K sama dengan 200 N, delta X sama dengan 20 cm sama dengan 0,2 meter. Nah, 20 cm ini dijadikan ke meter. Nah, berapa? 0,2. Ditanyakan EP, jawabannya gimana? EP sama dengan rumusnya adalah 1/2 K delta X pangkat 2. Nah, 1/2 dikali K, K-nya 200 kan tadi, 200 N. Nah, X pangkat 2. X pangkat 2-nya tadi yang udah dijadikan meter 0,2. Dipangkatkan 2. Lalu 1/2 dikali 200 N, 0,2 dipangkatkan 2 menjadi 0,4 meter persegi. Nah, sama dengan hasilnya adalah 4 Newton meter. Jadi, energi yang tersimpan oleh pegas sebesar 4 Newton. Nah, jadi kesimpulannya adalah energi adalah kemampuan untuk mengubah sesuatu. Contohnya seperti pembangkit listrik, lampu, atau kegiatan yang menguras tenaga. Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, kerja, atau melakukan suatu perubahan. Energi memiliki dua bentuk, yaitu akibat geraknya dan akibat porosnya. Energi yang dimiliki oleh benda bergerak disebut energi kinetik. Sedangkan energi yang dimiliki benda akibat posisinya disebut energi potensial. Energi gerak menjadi energi bunyi, energi listrik menjadi energi panas, energi kimia menjadi energi cahaya dan panas, dan energi gerak menjadi energi panas. Nah, sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa untuk mengisi absen yang telah Ibu sediakan di Google Classroom. Baiklah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.